Setelah itu, terjadilah Perang Dunia Kedua yang bisa dibilang menjadi berkah buat Indonesia, karena Indonesia dengan berani memerdekakan diri, dan mengklaim kembali semua wilayah jajahan Belanda yang dinasionalisasikan, karena Presiden Soekarno terlalu berani main keluar dalam kancah internasional, untuk memposisikan Indonesia sebagai global player, yang kemudian bekerja sama dengan mafia berkelahi untuk menurunkan inflasi. Kita bertemu lagi di Zarnos Animation, channel politik rakyat jelata. Sekarang ini kita akan mengupas tentang apa yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Yang katanya, Perang Dunia Kedua menjadi berkah buat Indonesia. Dan apa yang menyebabkan runtuhnya Orde Lama. Jangan kemana-mana. Kita bertemu lagi Pak Johnson. Kali ini kita masih membahas tentang geopolitik Indonesia. Kami merasa penasaran dan ingin tahu dengan apa yang terjadi di Indonesia pada waktu Perang Dunia Kedua. Dan apa yang menyebabkan runtuhnya zaman Orde Baru. Apakah benar kalau Perang Dunia Kedua itu menjadi berkah buat Indonesia? Kalau kita berbicara tentang Perang Dunia Kedua, maka kita harus kembali ke zaman pra-kemerdekaan. Sebelum VOC datang ke Indonesia di abad ke-16, wilayah Indonesia yang dulunya disebut sebagai wilayah Nusantara dikuasai oleh kerajaan besar yang berhasil menyatukan sebagian wilayah Nusantara, hingga menjadi wilayah yang sangat besar yang bernama Nusantara. Kerajaan Sriwijaya di abad ke-7 hingga abad ke-14. Juga ada Kerajaan Kediri di abad ke-9 sampai abad ke-13. Kesultanan Malaka di abad ke-14 sampai 15. Kemudian yang berpengaruh paling besar di abad ke-13 sampai abad ke-16 adalah Kerajaan Majapahit. Pada masa zaman kekuasaan dipegang kerajaan itu artinya belum ada penjajahan. Di abad ke-16 VOC datang ke Nusantara, awalnya sebagai pedagang tembakau, karet, gula, opium, yang semuanya diekspor dalam kelola perdagangannya. Dan dalam 200 tahun, VOC terhitung mengkapalkan lebih dari 15.000 pelayaran dengan mengangkut lebih dari 25 juta ton rempah komoditi, dengan nilai 2,5 triliun dolar Amerika. Itu kalau dihitung nilai tukar sekarang. 2,5 triliun dolar Amerika digondol dari Nusantara, selama 200 tahun VOC berkuasa. Tapi karena korupsi, perusahaan VOC bangkrut di tahun 1800-an, lalu diambil alih oleh kerajaan Belanda, di mana wilayah Nusantara lah yang membuat Belanda menjadi negara maju dengan mengindustrialisasikan bahan baku setengah jadi dari Nusantara. VOC 200 tahun. lalu digantikan oleh Belanda. Apa bedanya VOC dengan Belanda, Pak? VOC adalah sebuah perusahaan, sedangkan Belanda itu nama sebuah negara. Jika kita menghitung waktu, itu artinya Indonesia dijajah selama lebih dari 350 tahun bukan hanya oleh Belanda. Jadi, setelah VOC bangkrut Nusantara ini langsung diambil alih oleh Belanda. Setelah itu, terjadilah Perang Dunia Kedua yang bisa dibilang menjadi berkah buat Indonesia, karena Indonesia dengan berani memerdekakan diri, dan mengklaim kembali semua wilayah jajahan Belanda yang dinasionalisasikan, yang tadinya membuat Belanda kaya raya. Sekitar 246 perusahaan milik Belanda diambil alih oleh Indonesia dan dinasionalisasikan sejak kemerdekaan, hingga tahun 1957. Jadi itu yang menjadi alasan kenapa Perang Dunia Kedua dianggap berkah bagi Indonesia. Karena semua aset atau tempat industri yang dibangun oleh Belanda, diambil alih langsung oleh Indonesia setelah merdeka. Ya, sampai tahun 1957. Lalu, apa yang terjadi di tahun 1957 dan setelahnya? Walaupun mengelola aset dan bisnis besar, dan sisa-sisa perusahaan Belanda, ternyata ekonomi Indonesia bisa ambruk. Itu karena Presiden Soekarno terlalu berani main keluar dalam kancah internasional, untuk memposisikan Indonesia sebagai global player. Presiden Soekarno lupa membangun berkelanjutan secara ekonomi di dalam negerinya. Dan, pada tahun 1960-an,
di mana rakyat sudah sangat miskin dan tidak terurus, inflasi demikian tinggi, barang-barang mahal dan langka, terutama kebutuhan utama rakyat seperti pangan dan kesehatan. Infrastruktur, pangan dan kesehatan tidak ada, yang ada semuanya hanya sisa-sisa Belanda. Indonesia tidak pernah membangun baru atau menambahnya. Dalam masa transisi menggulingkan pemerintahan Soekarno, setidaknya, lebih dari 500.000 warga sipil jadi korban atas nama pemberantasan PKI. Kemudian, militer mengambil kekuasaan dan membentuk zaman yang disebut Orde Baru. Di tahun 1968, Soeharto dengan cepat membangun ekonomi dengan model ekonominya dipercayakan pada mafia berkelahi, yang mempromosikan pasar bebas dan kapitalisme. Dengan fokus utama para mafia berkelahi ini menurunkan inflasi. Jadi, runtuhnya pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno karena krisis ekonomi yang disebabkan oleh inflasi yang terlalu tinggi. Lalu, kemudian Indonesia diambil alih oleh militer yang waktu itu dipimpin oleh Soeharto, yang kemudian bekerja sama dengan mafia berkelahi untuk menurunkan inflasi. Lalu, apakah benar inflasinya jadi turun? Dan apakah mungkin ada intervensi dari negara lain dalam keruntuhan Soekarno? Adakah intervensi dalam mengelola negara di era Soeharto? Dan, benarkah Amerika yang mengendalikan Orde Baru? Kalau itu, saya tidak bisa menjawabnya, biar rakyat saja yang menilai. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. NKRI harga mati, dan damaikan Indonesia.